Dengarkan perintahku. Robohkan itu untukku. Robohkan aula leluhur keluarga Li sepenuhnya, sampai tidak ada satupun batu bata yang tersisa. Direktur Ma, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Li Xulan, kau buka matamu lebar-lebar untukku. Dan lihat dengan jelas, aku merobohkan aula leluhur keluargamu, menghancurkan tablet peringatan orang tuamu, dan tepat di atas kepala leluhurmu. Aku akan membangun sebuah toilet umum. Apa? Bagus sekali. Tempat ini dekat dengan rumah. Mulai sekarang aku akan menggunakan toilet di sini. Direktur Ma, sungguh brilian. Benar-benar brilian. Aku keberatan. Kau yang bermargama. Mengapa kau tidak mengambil aula leluhur keluarga milikmu dan membangun toilet umum? Bukankah ini menindas orang? Menggertak orang. Yang kugertak, tepatnya adalah kau. Tidak, tak bisa biarkan aula leluhur dihancurkan. Kakak Tang, mungkin dia punya cara. Ada apa? Masih cari Priyama untuk menyelamatkanmu. Bermimpilah. Jangan. Kau, Li Xulan, aku beritahu kau, bahkan jika Tang Dali, si tak berguna itu datang ke sini, kau tetap harus bersujud dan berlutut di hadapanku. Karena aku adalah kepala desa Kingshan. Aku adalah langit desa Kingshan. Jika ada yang berani melawanku, aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Hari ini, bahkan jika aku buang air di kepalamu, kau tetap harus dengan patuh menelannya untukku. Mengerti, Ketua Lihat? Kantor Ketua. Ini adalah milik pabrik baja. Sekitar tahun 1998. Formulir informasi pekerja wanita tertulis di atas. Li Fenfang pernah mengganti namanya. Sekarang, dia dipanggil Li Xulan. Jadi Li Xulan adalah Li Fenfang. Li Xulan. Masih mencoba mencari Priyama untuk menyelamatkanmu. Mimpi saja. Xulan dalam masalah. Segera siapkan semua pengawal keluarga Tang dan kembali ke desa Kingshan. kau yang bermargama. Kau salah gunakan kuasa demi untung pribadi dan pembalasan yang disengaja. Apel, salah gunakan kuasa demi untung pribadi. Kau berani menimpakan tuduhan sebesar itu padaku. Kalau begitu aku harus memberimu pelajaran. Kakak kedua, ambil semua tablet peringatan keluarga Li dan turunkan semuanya untukku. Baiklah kakak. Hentikan. Apa yang kau coba lakukan? Aku merasa sedikit kedinginan sekarang. Aku ingin membakar tablet peringatan orang tuamu. Hangatkan aku. Tidak. Hentikan. Ada apa? Kau merasa tertekan? Hentikan. Tidak. Yang kulakukan hanyalah membakar beberapa tablet leluhurmu yang busuk, dan kau sudah patah hati. Aku beritahu kau. Tunggu sampai fasilitas umum selesai. Aku akan mengambil abu orang tuamu dan menyebarkannya ke jamban umum. Aku akan menguduskan jamban itu untuk mereka. Inilah nasib kau hadapi karena singgung perasaanku. Kau hanyalah seorang tiran. Kau sama sekali tidak pantas menjadi kepala desa. Aku akan melawanmu sampai mati. Berhenti. Dasar wanita keji, berani menindas sepupu laki-laki saya. Wang Chunhong sepupu keluarga Ma. Sepupu, kenapa kau datang? Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Tepat sekali. Kau sepupunya. Wang Chunhong. Aku Xulan, apakah kau masih mengingatku? Suamimu dan mantan suamiku, saat mereka kecelakaan di tambang. Kita tidak pernah bertemu lagi. Tidak bisa dipercaya. Siapa sangka bahwa kau wanita ini masih hidup. Kau benar-benar pembawa sial yang menjijikkan. Dulu tepat setelah kau menikah ke dalam keluarga ini, kau membawa sial hingga suamimu meninggal. Dan kau melibatkan suamiku, yang juga meninggal di lubang tambang. Kurasa, orang yang benar-benar pantas mati, sebenarnya adalah kau. Tidak, kecelakaan mereka terjadi karena penggunaan ilegal peralatan tambang. Aku membenci. Kaulah yang membawa sial hingga mereka berdua mati. Kudengar. Kau sekarang menikah dengan seorang pria tua bernama Tang Dali. Dia sangat miskin bahkan tidak mampu membeli rumah. Dan bekerja sebagai penjaga gerbang untuk orang lain. Kurasa, ini benar-benar kejahatan menerima pembalasan setimpal. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Sepupu, jangan pedulikan wanita jahat ini. Ya, meskipun suamimu meninggal lebih awal, putramu bagaimanapun membuatmu bangga. Sepupuku benar. Li Xulan, aku memberitahumu. Putraku Wang Xiangli
sudah menjadi wakil direktur grup Jizhou. Dia adalah tangan kanan ketua, Tang The Jizhou. film was translated and narrated Ku dengar by Tang Jizhou Media. adalah orang terkaya di seluruh negeri. Tepat sekali, Putra Chan Hong bisa bergaul dengan orang terkaya. Sungguh luar biasa. Berkat keberuntungan putraku, keluarga Wang kita sudah memasuki kalangan atas. Orang-orang seperti kita yang termasuk dalam kelas elit kaya hanya perlu mengangkat jari. Dan kita bisa menghancurkan wanita keji sepertimu. Para warga, alasan aku ingin merobohkan aula leluhur keluarga Li untuk membangun toilet adalah karena wakil direktur Wang mengeluarkan jaminan. Selama desa kita menyelesaikan perbaikan infrastruktur ini, maka grup Jizhou mereka akan mengalokasikan 3 miliar yuan kepada kita untuk mengembangkan kawasan wisata. 3 miliar yuan. Kalau begitu bukankah kita akan langsung makmur? Itu benar. Selama segel ini dikat, maka semua orang di desa Kingshan kita, selama sisa hidup mereka, dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan mewah. Jadi katakan padaku semuanya, haruskah aula leluhur keluarga Li ini dirobohkan atau tidak? Hancurkan, hancurkan. Hancurkan. Bagus. Karena ini adalah konsensus populer. Su Tuai Shang Tua, kalian berdua, awasi Li Shulan. Kakak kedua, Hadia, siapkan ekskavator. Ya. Tidak. Apakah itu tidak diizinkan? Ayo, robohkan itu untukku. Ayah ibu, aku harus melindungi. Hal terakhir yang kalian tinggalkan di dunia ini. Berapa lama lagi kita sampai di balai leluhur keluarga Li? Sekitar 5 menit tersisa. Apa katamu? Wang Chunhong juga ada di desa. Ketua, si bodoh tua itu. Dia benar-benar bekerja sama dengan saudara-saudara Ma untuk menindas istrimu bersama-sama. Apa? Bagaimana keadaan Shulan? Aku khawatir tidak terlalu baik. Nanti aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada nyonya. Cepatlah mengemudi. Li Shulan, kau gila. Segera menyingkir dari jalanku. Jika kau ingin menghancurkan balai leluhur keluarga Li, kecuali kau melangkahi tubuhku, Li Shulan melangkahi. Kau punya nyali besar. Beraninya kau secara terbuka menentang grup Jizhou. Jika desa tidak bisa mendapatkan investasi ini, itu semua akan menjadi salahmu. Investasi ini kita harus mengamankannya. Li Shulan, kau wanita keji. Karena kau begitu mengabaikan gambaran yang lebih besar, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Para penjaga, pukul dia. Pukuli dia sampai mati. Biarkan dia dan aula leluhur yang rusak ini menghilang bersama. Baiklah. Berhenti. Berhenti. Fanfan. Fanfan. Fanfan, aku minta maaf. Aku di sini. Tang tua, kau memanggilku apa? Mengenai Fanfan, mari kita tunggu sampai aku mengungkapkan identitasku padanya. Sebelum membahasnya lebih lanjut, beri dia kejutan. Bukan apa-apa. Aku akan mengelapnya untukmu. Ya, apakah Anda baik-baik saja? Kalau tidak, kami akan membawa Anda ke rumah sakit. Nah, bagaimana kau bisa membantu Li Shulan? Wanita keji itu berbicara. Aku sarankan kau cepat tutup mulut. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Bagiku sudah. Masalah apa yang aku sebabkan padamu? Ini membantumu membangun otoritas. Li Shulan orang ini, dia menghalangi grupmu untuk mengembangkan area wisata. Cepat panggil keamanan. Urus dia. Ya, dan juga Tang Dali, si tak berguna ini. Pukuli mereka semua hingga setengah mati. Kurang ajar. Jangan biarkan Nyonya Tang dan Tuan Tang tidak dihormati. Wang Xiangli, apa kau gila? Kau berani memukul paman sepupumu. Ibu, aku sarankan kalian semua, cepat suruh mereka memulihkan balai leluhur keluarga Li dengan benar. Kalau tidak, kalian juga tidak akan lolos dengan mudah. Anak durhaka, aku susah payah membesarkanmu agar sukses. Namun kau membantu orang luar, mengancam ibumu. Kau tidak mungkin jatuh cinta pada Li Shulan, wanita keji itu kan? Ibu, Jangan memfitnahku. Aku bahkan tidak mengenal putramu. Kalau tidak, kenapa dia membelahmu? Sepupu pukul wanita keji ini sampai mati. aku. Bangun. Sepupu, istrimu merayu putraku. Dan kau berani memukul orang. Ibu, hentikan omong kosong itu. Nyonya Tang bukan orang seperti itu. Semuanya datang dan lihat. Li Shulan ini. Wanita tua, montok dan berisi, memakai riasan tebal. Bukankah itu hanya untuk menarik pria muda?
Ya, di desa kami, di mana ada wanita yang berani berpakaian begitu tidak senonoh. Sungguh membuka wawasan. Sudah terbuka mata. The film was Kalian semua tutup mulut translated kalian. and Untukku. narrated by Saudara. M-Media. Kau benar-benar menyedihkan. Kau sendiri hampir menjadi suami yang diduakan. Namun kau masih membelanya. Tetangga, keluarga kalian, jika kalian memiliki pemuda berusia 20-an, kalian harus mengawasi mereka dengan ketat. Jangan pernah biarkan Li Shulan, wanita keji ini, masuk ke tempat tidur anak-anak kalian. Sepupu, jika kau bertanya padaku, kita seharusnya saja ambil pakaiannya. Lu cuti langsung, ambil fotonya, dan unggah ke internet. Biar semua orang lihat. Dan diberi peringatan tentang wanita keji ini. Tepat sekali. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apa yang perlu ditakutkan? Kita bertindak atas nama surga. Tetangga, mari kita pergi bersama. Pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apakah kamu tahu siapa pria ini? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah kepala pelayan ketua dari grup G-Show kita. Kepala rumah tangga Tang Dali, yang baru pensiun tahun ini dan kembali. Kau buat terdengar mengesankan. Jadi dia hanyalah seorang pengurus rumah tangga, dan yang sudah pensiun pula. Ketua. Mungkin sudah melupakannya. Tepat sekali. Orang-orang seperti kita, dari kalangan elit keluarga berkuasa, mana mungkin kita anggap serius seorang kepala pelayan belaka. Camkan itu. Nah, kamu tidak perlu takut padanya. Kamu adalah eksekutif kunci oleh ketua, yang ditunjuk secara pribadi. Pejabat inti tingkat tinggi. Selama kamu mengucapkan ketua, sepatah kata kepada, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya, dan sangat menderita. Wang Shengli, beraninya aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Nyonya Tang, Tuan Tang, pamanku dan ibuku bersikap tidak pantas. Aku minta maaf atas nama mereka. Mohon maafkan kami. Nah, kita adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Dia seharusnya bersujud kepadamu. Mengapa kamu berlutut padanya? Ibu, aku sarankan ibu berlutut juga. Nyonya Tang, cepat minta maaf. Apa katamu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah meminta maaf kepada Li Shulan. Wang Chunhan, jika kau tidak berlutut hari ini, aku akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Kamu, dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu sia-sia. Aku akan segera menelpon ketua. Dia akan memecatmu. Anak durhaka ini. Jangan telepon. Aku akan tetap memanggilmu begitu. Ketua. Wang Shengli. Ibu, bisakah kamu menghentikan ini? Tidak, jika kamu tidak mengizinkanku menelpon ketua, maka aku akan menelpon Nona Tang. Dia kebetulan berada di dekat desa Qingshan. Kamu tidak sedang membicarakan adik kandung ketua, Tang Yingkan. Benar sekali. Kami adalah teman bermain kartu. Kami sering bermain mahjong bersama. Hubunganku dengannya sangat baik. Ketika Nona Tang tiba, jika dia tidak menghormati kepala pelayan tua ini, kalian berdua tunggu saja diusir dari desa Qingshan dan menjadi anjing gelandangan. Ya, Tang tua, kenapa kita tidak pergi saja? Aku takut melibatkanmu. Jangan khawatir, ini baik-baik saja. Kamu santai saja. Bahkan jika Tang Jiying datang, dia tidak akan berani bertindak lancang di depanku. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Begitu Nona Tang tiba, kalian berdua tunggu saja untuk bersujud dan berlutut. benar sekali. Nona Tang, ada seorang pria tua malang di sini. Dia mengaku, sebagai kepala pelayan keluarga Tang Anda, dia menghalangi desa Qingshan untuk merobohkan olah leluhur demi membangun fasilitas umum dan melontarkan pernyataan keterlaluan. Dia bilang Nona Tang, Anda adalah anak perempuan yang menikah keluar, seperti secangkir air yang tumpah. Dia bilang Nona Tang akan selamanya menjadi orang luar di keluarga Tang. Beraninya kau, siapa yang berani tidak sopan kepada keluarga Tang? Dialah orangnya. Kakak. Sepertinya ini kakak ipar. Selera kakakku. Sungguh luar biasa. Nona Tang, Anda harus menangani dengan benar Tang Dali dan Li Shulan. Kedua orang ini, baiklah. Para penjaga, siap. Tampar mulutnya sampai hancur. Kalian berdua sudah mati. The film was translated and narrated by M-Media.
Nona Tang. Apakah Anda salah memukul orang? Kau yang kupukul. Cepat minta maaf kepada kedua orang itu. Tang tua. Kau benar-benar pelayan keluarga Tang? Ya. Aku tidak menyangka, Nona Tang masih menghargai ikatan lama. Nona Tang. Kedua keluarga kita memiliki hubungan yang begitu baik. Bagaimana Anda bisa hanya demi Tang Dali, bawahan rendahan semacam ini, memukul saya, Wang Chanhong? Jika kau tidak meminta maaf sekarang, aku akan segera membuat keluarga Wangmu bangkrut dan tidak akan pernah punya tempat berpijak lagi. Tidak. Saya minta maaf. Maafkan saya salah. Kau dan kalian semua minta maaf kepada Li Shulan. Saya minta maaf. Jangan kira ini sudah berakhir. Aku beritahu kalian, dalam waktu 1 hari, pulihkan balai leluhur keluarga Li. Kembali ke tampilan aslinya untukku. Di masa depan itu tidak boleh dipindahkan lagi. Jika kalian gagal melakukannya, aku akan segera memberitahu Dewan Direksi bahwa pemilihan lokasi untuk area wisata akan dipindahkan ke desa lain. Kita bisa melakukannya. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepatlah dan campur semen dan perbaiki balai leluhur. Cepat pergi. Li Shulan, anggap dirimu beruntung kali ini. Kamu bertemu dengan Nona Tang, dermawan hebat ini. Lain kali, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Siang hari ini, begitu banyak hal terjadi. Kamu pasti punya banyak pertanyaan kan? Sekarang Shulan sudah tidur. Tanyakan apapun yang kamu mau. Saudara, mengapa kau tiba-tiba menikah kilat? Bukankah kau bilang, kau akan menunggu Li Fenfeng, menunggunya selamanya? Karena Li Shulan. Dia adalah Li Fenfan. Benarkah? Kalau begitu, kapan kau berencana untuk mengungkapkan identitasmu padanya, agar aku bisa memanggilnya kakak ipar? Aku berencana untuk membantunya mengadakan pernikahan akbar abad ini. Kamu kembali sekarang dan bantu aku mempersiapkannya. Setelah persiapan pernikahan selesai, maka aku akan memberitahunya secara pribadi bahwa aku adalah Tang Jishou. Kamu mendengar semuanya? Apa yang kau dengar? Tidak. Tidak ada Nona Tang dan aku. Hanya sedang mengobrol. Benarkan Nona Tang? Ya, kita sudah mengobrol begitu lama. Aku juga lelah. Aku akan pergi sekarang. Nona Tang, apakah kau tidak akan menginap di sini malam ini? Tidak. Aku masih harus pergi ke kota untuk membantu saudaraku dengan masalah kecil. Aku tidak akan menunda kalian berdua orang tua ini dari waktu pribadi kalian. Lihat apa yang kau katakan. Apa maksudmu, mesra? Shulan, cepat duduk. Shulan, hari ini di siang hari, begitu banyak hal terjadi. Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Baru saja aku melihat di akun resmi bahwa desa kita akan mengadakan kompetisi kaligrafi dan lukisan senior pertama. Sudah, ada hadiah 50.000. Aku ingin mencobanya. Shulan, jika kamu butuh uang, aku bisa mentransfernya langsung kepadamu. Tidak perlu, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang dari bertani. Aku tidak bisa selalu menghabiskan uangmu kan? Selain itu, ketika aku masih muda, aku belajar lukisan tradisional Tiongkok beberapa tahun. Sayangnya aku tidak punya uang untuk mendaftar ke akademi. Bukankah ini kesempatan yang sempurna? Jus aku nomor mimpi yang tidak akan mencuri perhatian. Semuanya tolong lihat. Ini adalah sepupuku karya yang diikutsertakan. Wang Chunhan, ikan mas melompati gerbang naga. Ikan-ikan kecil ini dilukis dengan sangat jelas. Itu praktis meninjuki Baishi dan menginjak Xiang Daqian. Chanhang benar-benar layak menjadi lulusan akademi seni. Seorang pelukis profesional. Bagaimana kamu bisa melebih-lebihkan begitu banyak? Aku hanya melukisnya dengan santai. Chanhong, berhentilah bersikap rendah hati. Juara lukisan Tiongkok malam ini pasti akan menjadi dirimu lagi. Li Shulan, Wang Kunhong, wanita keji. Kamu tidak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi dan lukisan senior juga kan? Jika kau bisa datang untuk berkompetisi, kenapa aku tidak bisa? Li Shulan, apakah kamu bahkan pantas dibandingkan dengan sepupuku? Sepupuku lulus dari Akademi Seni, seorang pelukis profesional. Dan kamu, hanyalah seseorang yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah, seorang buta huruf. Tidak berbudaya, seseorang yang serendah wanita desa sepertimu, pada dasarnya tidak layak untuk berpartisipasi dalam kompetisi kelas atas seperti itu. Apa salahnya menjadi wanita desa? Bukankah kau juga dari desa Kingshan? Berhenti bicara omong kosong di sini. Sepupuku hanya kembali ke desa Kingshan kali ini hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Putranya sudah memindahkan registrasi rumah tangganya ke kota A dan bahkan membelikannya villa besar. Kepulangannya ke desa sekarang setara dengan menginjak tanah. Tidakkah kamu tahu itu? Kontestan lain sama saja. Kita semua tinggal di
kota-kota besar. Kita adalah orang kaya. Contohnya, seperti Nyonya Chen ini. Suaminya adalah seorang miliarder. Dan dia sendiri adalah seorang yang terkenal secara nasional. Seniman ulung, satu karya tinta berharganya. Berharga 500.000 yuan. Li Xiulan, lingkaran kaligrafi dan lukisan Tiongkok. Adalah lingkaran yang hanya orang-orang dari masyarakat kelas atas yang bisa berintegrasi. Kau rakyat jelata, tidak layak. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera tarik diri. Kalau tidak, hanya dengan satu kata dariku, kau akan masuk daftar hitam permanen oleh seluruh dunia seni. Li Xiulan mundur. Tarik diri, tarik diri. Tarik. Kakak Xiulan, kurasa sebaiknya kita pulang saja. Setiap dari mereka memiliki koneksi yang kuat. Kita rakyat biasa, tidak mampu memprovokasi mereka. Aku tidak akan mundur. Apa katamu? Aturan kompetisi menyatakan bahwa selama seseorang telah mendaftar, mereka bisa berpartisipasi. Dengan hak apa kau menghentikanku untuk berpartisipasi? Lancang, di lingkaran ini, tidak ada seorang pun yang pernah berani berbicara kepadaku seperti ini. Lingkaran ini hanya menjadi rusak karena orang-orang sepertimu. Kamu pikir kamu begitu mulia? Kalau begitu cepat buka lukisan jelekmu ini. Biar kami lihat. Aku ingin melihat mahakarya menggemparkan dunia macam apa. Lukisan orang belum belajar. Lebih dari beberapa hari, mahakarya dunia mendatang. Chon Hong benar. Li Xiulan, mari kita bertaruh. Jika lukisanmu bagus, kita semua akan berlutut dan meminta maaf padamu. Jika lukisanmu buruk, kau harus menjelati sol. Semua sepatu kami hingga bersih. Lukisan itu, aku bisa menunjukkannya padamu. Tapi apakah lukisan itu bagus atau buruk? Tidak mungkin terserah padamu untuk memutuskan kan? Itu mudah. Pergi, bawa semua juri ke sini. Kita akan memulai kompetisi lebih awal. Sudah ku bilang kau harus pergi, tapi kau tidak mau. Kalau begitu kau tetap di sini dan jilati sol sepatu orang. Ketika saatnya tiba ketua, pasti tidak akan menginginkanmu lagi. Yang memalukan ini, wanita keji dari kelompok lukisan Tiongkok. Kontestan pertama, Li Xiulan, silakan naik ke panggung. Halo para juri yang terhormat, karya yang kubawa ini disebut 100 burung menghormat. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kalian tertawakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Lukisanku. Kenapa jadi seperti ini? Menyiram sebotol tinta ke atas kertas nasi. Bisakah ini disebut 100 burung memberi hormat? Ini benar-benar konyol. Siu di kampung yang tidak tahu apa-apa tentang seni ini telah mencemari kompetisi elegan ini hampe. Tapi ini benar-benar 100 burung menghormat milikku. Seseorang pasti sengaja menyabotase ini. Itu kau. Selain aku dan Tang Tua, hanya kau yang menyentuh lukisan ini. Nyonya Xiulan, kau terlalu tidak jujur. Jika kau tidak bisa melukis, akui saja secara langsung. Mengapa menyalahkan aku? Jika aku tahu niat baik akan dibalas seperti ini, aku tidak akan datang untuk menemanimu dalam kompetisi. Kau sudah kalah. Berhenti mencari alasan. Cepat makan. Aku hanya setuju agar kamu bisa melihatnya. Tapi aku tidak pernah menyetujui tuntutan membosankan ini. Beraninya kau membantah seseorang. Sumbat sepatu itu ke mulutnya. Jangan bergerak, makan. Makan. Jika aku mengirim tampang menyedihkanmu ini kepada semua karyawan, ke grup Jizhou, ketua pasti akan menceraikanmu. Hentikan sekarang juga. Tang Tua, Sulan, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang diizinkan untuk membulimu lagi. Kakak Liu, apa yang kamu lakukan barusan? Kenapa kamu tidak membantu? Sulan, kau salah paham. Bukan berarti aku tidak mau membantu. Aku hanya ingin merekam. Mereka membuli kakak Xiulan sebagai bukti. Dengan video ini, orang-orang jahat ini tidak akan bisa melarikan diri tidak satupun. baiklah. Kalian semua tunggu saja. Bersiaplah untuk berdiri di kursi terdakwa. Aku akan membuat kalian semua membayar harga yang mahal. Hak apa yang kau miliki untuk menuntut kami? Terima konsekuensi kalah taruhan. Li Xiulan, kalah taruhan tetapi menolak mengakuinya. Apa salahnya kami memberi dia pelajaran? Tepat sekali. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Karena melebih-lebihkan kemampuannya. Dia tidak bisa melukis. Jadi, mengapa dia berpartisipasi dalam kompetisi melukis nasional? Dia membawa penghinaan ini pada dirinya sendiri. Siapa bilang Sulan tidak bisa melukis? Kalian semua. Kalian buta miskin mata terbuka. Lihatlah sendiri.
Apa yang terjadi di sini? Mungkin kakak Liu yang melakukannya. Aku telah dizalimi. Bagaimana mungkin aku melakukan hal keji seperti itu? Bicarakan masalahmu di rumah. 100 burung memberi penghormatan. Aku melihat Sulan melukis goresan demi goresan. Sulan kita adalah pelukis paling berbakat yang pernah aku lihat. Dasar petani tua. Berapa banyak pelukis yang pernah kau temui? Beraninya kau di depan kami para profesional melontarkan omong kosong seperti itu. Jika Li Shulan tahu cara melukis, aku akan memakan kedua sepatunya. Aku tidak seburuk kalian. Bagaimana kalau begini? Kamu dan Sulan berkompetisi melukis sekarang juga. Jika kamu kalah, kamu harus meminum seluruh botol tinta ini. Minum semuanya. Jangan sisakan setetes pun. Baiklah. Jika dia kalah, kau minum sebotol tinta ini dulu. Aku meminumnya. Dan kemudian kau berikan video sampah itu padaku. Berikan padaku. Tidak masalah. Aku mengumumkan. Li Shulan, Wang Chanhong, kedua kontestan dari grup lukisan Tiongkok. Duel secara resmi dimulai. Aku meminta kalian berdua, Gunung Tinggi Jati Tema, untuk membuat sebuah lukisan pemandangan. Waktu dimulai sekarang. Tang Tua, kuasai lukisan bunga burung. Sedangkan untuk pemandangan, aku tidak punya banyak perasaan terhadapnya. Khawatir lukisan dari perasaan terbatas jelek, dan itu akan merugikanmu. Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak terlalu berpengetahuan tentang aspek profesional di bidang lukisan, aku percaya padamu. Seseorang yang bisa melukis 100 burung memberi penghormatan, melukis gunung tinggi dan air mengalir, hanyalah hal yang sangat mudah. Nyonya Chen, ada yang terasa aneh. Teknik Li Shulan adalah teknik yang hanya The film dimiliki was oleh pelukis translated profesional. and narrated Apakah by itu M benar-benar Media. nyata? Tapi itu tidak masalah. Bukankah aku diam-diam memberitahumu, penyelenggara kompetisi ini adalah suamiku, Chen Jianxiong. Semua juri adalah teman-teman suamiku. Tidak peduli bagaimana kau melukisnya, mereka akan memberikan suara mereka untukmu. Aku benar-benar bingung dengan Nyonya Chen. Duduk di sini mengawasi. Mengapa kita harus takut padanya? Dia tidak punya koneksi, tidak punya dukungan. Li Shulan dan Tang Dali pasti akan kalah. Sangat bagus, kedua kontestan telah, dalam waktu yang ditentukan, menyelesaikan karya mereka. Sekarang mari kita undang kontestan Wang Chanhong, pertama pamer karya. Lukisanku ini menggambarkan kepala dari 5 gunung besar. Gunung Tai, sulit dibayangkan. Itu dilukis dengan sangat baik. Kontestan ini telah sepenuhnya menangkap keagungan megah Gunung Tai dan kemegahannya. Terima kasih para juri atas apresiasi Anda. Tampaknya juara malam ini hanya bisa aku. Kamu tidak seharusnya merayakan terlalu cepat. Karyaku belum dipamerkan. Dasar udik bodoh yang terlalu percaya diri. Cepat pulang untuk memberi makan ayam dan babimu. Berhenti mencoba mencari perhatian di sini. Kami memang orang desa. Tapi jangan kamu lupakan, apa yang kita kompetisikan hari ini adalah melukis gunung tinggi. Bagi kami orang desa, apa yang kami lihat setiap hari adalah gunung hijau dan air jernih. Kami cocok buat lukisan pemandangan. Hari ini, botol tinta ini, kamu pasti akan meminumnya. Siapa tak tahu cara sombong? Ayo, cepat buka lukisan sampahmu itu, dan biarkan kami semua menghargainya. Wang Kunhong, lukis 5 gunung besar Tai. Kan? Benar sekali. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan cermat. Yang aku lukis adalah 1000 li sungai dan gunung. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun ada orang, mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, mereka melukis lukisan 1000 li sungai dan gunung? Ya itu benar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak percaya. Lukisan ini pasti ada kecurangan. Mungkinkah kau curang? Begitu banyak mata yang mengawasi di sana. Bagaimana mungkin kami bisa curang? Jika kemampuanmu lebih rendah, maka akui saja kekalahan secara langsung. Jangan memfitnah orang di sini dengan tuduhan jahat. Berhentilah berdebat kalian semua. Pemenang kompetisi ini akan diputuskan oleh kami para juri. Aku memilih Wang Chunhong, 1000 li sungai dan gunung milik Li Shulan. Meskipun luar biasa, tetapi gunung-gunung ini, dia melukisnya terlalu umum. Detailnya sama sekali tidak jelas. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu karena kamu rabun dekat. Maju 2 langkah.
Dan bukankah kamu akan melihat dengan jelas? Tak mengerti, jangan omong kosong. Suaraku juga diberikan kepada Wang Chunhong. Saya juga percaya Wang Chunhong. 5 Gunung Agung Tai lebih unggul. Aku umumkan skornya 2-0. Wang Chunhong menang. Aku tidak setuju. Kamu membalikkan hitam dan putih. Lukisan kecil 5 gunung besar Tai. Bagaimana mungkin bisa melampaui karya megah 1000 li sungai dan gunung? Tang Dali, apakah kau meragukan penglihatan para juri? Mereka semua adalah yang paling profesional. Juri kompetisi di negara ini. Profesional. Aku hanya melihat korupsi terang-terangan. Siapa penyelenggara kompetisi ini? Siapa penyelenggaranya? Bagaimana para juri dipilih? Dan seberapa kecil kompetisi ini? Katakan, aku takut itu akan membuatmu takut setengah mati. Penyelenggara kompetisi ini tidak lain adalah suamiku, Chen Jianxiong. Perusahaannya akan segera menerima investasi 10 miliar dari Tang Jizhou, ketua grup Jizhou. Mengingat kekuatan dan pengaruh keluarga kami yang besar, menghancurkanmu seperti menghancurkan semut kecil. Baik, kamu suruh dia keluar. Aku ingin melihat jenis apa tepatnya kekuatan dan pengaruh yang kamu miliki. Sungguh lelucon. Suamiku sibuk dengan segudang urusan setiap hari. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan orang biasa sepertimu? Jika dia tidak keluar, aku akan berurusan denganmu di tempat ini. Siapa yang berani mengganggu wilayahku? Suami, mengapa kau di sini? Aku dengar ada yang membuat masalah di sini. Siapa dia? Itu aku. Direktur Chen, presbiopiamu. Sudah waktunya kau periksakan. Ini Tang Dali. Dia hanya kepala pelayan tua yang baru saja pensiun dari keluarga Tang. Kepala pelayan dia. Dia The film jelas. was translated and narrated Direktur by Chen, M Media. tidakkah kamu mengingatku? Aku adalah kepala pelayan keluarga Tang. Sepertinya, ketua, tidak ingin orang tahu identitasnya. Aku tahu. Aku ingat. Mengapa Anda datang ke sini hari ini, Tuan? Mengapa aku datang ke sini? Temani istri hadiri upacara teh. Tidak menyangka pameran lukisan itu diselenggarakan olehmu. Penuh dengan urusan gelap di mana-mana. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Nyonya Tang, aku benar-benar minta maaf. Aku meminta maaf kepadamu di sini. Masalah ini, kami pasti selidiki tuntas. Dan memberimu penjelasan. Apakah kau gila? Tang Dali sudah pensiun dari keluarga Tang. Mengapa kau takut padanya? Tepat sekali Direktur Chen. Terakhir kali Nona Tang bersikap sentimental. Membantu mereka dengan memberikan beberapa kata baik. Hari ini orang-orang yang dikirim keluarga Tang tidak ada di sini. Kau tidak perlu memedulikan mereka. Diam. Apakah kalian berdua mencoba untuk membunuhku? Cepat minta maaf kepada Nyonya Tang. Aku adalah nyonya terhormat dari keluarga kaya. Mengapa aku harus meminta maaf kepada seorang pelayan bank dan seorang perawan tua? Dasar bodoh kamu. Bersikeras menyeretku jatuh. Aku menceraikanmu. Jika kau berani menceraikanku, aku akan membongkar semua rahasia kecil kotormu dan mengungkapkannya semua. Kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Pergi beritahu ketua. Dia telah dihancurkan oleh suamiku. Apa maksudmu? Dia membuat pembukuan palsu, menipu grup Jizhou sebesar 10 miliar investasi. Kamu. Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu berbicara omong kosong. Dasar kau pria. Kau berani menjambak rambutku. Cukup. Kepala pelayan Tang, Anda harus mempercayai saya. Aku tidak membuat pembukuan palsu. Tidak. Baiklah. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bawa istrimu dan cepat pulang. Anda mau percaya saya? Maksudku adalah, pulanglah dan kemasi barang-barang Emu. Dan bersiaplah untuk bangkrut. Tidak. Kepala pelayan Tang, tolong ampuni aku kali ini. Enya, jika kamu tidak pergi sekarang, itu tidak hanya akan menjadi kebangkrutan yang harus kamu hadapi. Baiklah, baik. Aku akan segera pergi. Aku akan segera kabur. Bisakah kau benar-benar berbicara atas namaku di depan ketua? Tentu saja. Kakak Liu, Wang Chunhong. Cepat minum. Minum mau kosong apa? Itu masalah terpisah. Orang yang mengatur kompetisi hari ini adalah aku. Bahkan jika ketua sendiri datang, sebotol tinta ini, kau harus meminumnya juga. Kamu masih keras kepala. Para anggota komite yang terhormat, aku baru saja menelpon pihak berwenang yang relevan dan mengajukan laporan. Mereka akan segera tiba untuk menyelidiki kompetisi ini. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, masih belum terlambat. Nyonya Tang ini. Nyonya Tang, aku salah. Sejujurnya, 1000 li sungai dan gunung adalah yang pernah kulihat. Lukisan yang paling sempurna. Kamu benar-benar yang pantas menjadi juara. Itu benar. Wang Chunhong, cepat minum. Aku tidak akan meminumnya. Orang-orang pelin-pelan ini, apa yang mereka katakan, sama sekali tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin aku kalah dari Li Shulan ini? Pegang dia untukku. Baiklah, Oke. apa yang kau lakukan? Kakak Liu, kau cungkil mulutnya.
dan tuangkan tinta ke tenggorokannya. Ya lakukan. Apa yang kamu lakukan? Aku tantang kalian semua. Siapa yang berani menyentuh sepupuku? Menjauh. Kakak, Bukan apa-apa. Direktur Ma, apakah kau akan ingin desa Kingshan kehilangan area wisata proyek lagi? Tidak. Pelayan Tang, tolong redakan amarahmu. Sepupu aku, kurasa kamu harus bersabar saja untuk saat ini. Kalau begitu, lalu siapa yang menyuruhmu menyinggung pelayan Tang? Lihat dirimu. Tekan ke bawah. Terus tekan. dasar bajingan lumpuh. Apakah kau ini manusia? Kau lari kemana? Sepupu kembali ke sini. Jangan kemari. Tak akan minum meski mati. Kalau begitu pergilah mati. Cukup. Lepaskan dia. Li Shulan. Tang Dali. Tak biarkan bajingan lolos. Junhan, gigimu semuanya hitam. Kamu harus bicara lebih sedikit. Tepat sekali. Itu menjijikan. Dasar wanita keji. Kakak Siulan, Halo. Boleh aku bertanya ada urusan apa? namaku Feng Hao Tian. Sebagai seorang mahasiswa, satu-satunya universitas seni di desaku. Saat ini, aku belajar di Akademi Seni Rupa Nancheng. Aku dengar kamu bisa melukis ini. Lukisan 1000 li sungai dan gunung. Datang khusus minta bimbinganmu. Itu terlalu memalukan. Aku hanya seorang penggemar amatir. Aku tidak bisa membimbing orang lain. Silakan kembali ke rumah. Apa yang kamu lakukan? Kakak Siulan, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi? Istrimu selingkuh di sini. Bagaimana mungkin? Itu benar. Awalnya aku akan pergi ke rumahmu untuk meminjam becak. Tetapi ketika aku berjalan melewati pintu masuk, aku melihat istrimu diam-diam membukakan pintu untuk seorang pemuda. Jika itu bukan selingkuh, apa namanya? Omong kosong. Apa katamu? Apa katamu? Di mana Li Shulan? Aku tahu wanita bau ini. Bukanlah orang yang baik-baik. Para warga desa, Li Shulan mempermalukan citra desa kita. Semuanya ambil alat kalian dan pukul dia sampai mati. Dan pukul dia sampai mati. Dan memukulinya sampai mati. Ayo pergi. Kau kembali ke sini. Kamu baik-baik saja? Pada usiaku, aku bisa jadi ibumu. Jangan pura-pura mal di sini. Kerbau tua mana yang tidak suka makan rumput muda? Bagaimanapun suamimu tidak ada di rumah, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Apa yang kamu lakukan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Keluar. Masih berpura-pura ya? Kalau begitu aku harus mengambil inisiatif. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Li Shulan, buka pintunya. Buka pintunya. Direktur Ma, Li Shulan di dalam, pasti sedang sibuk memakai celananya. Mari kita dobrak saja pintunya. Kalau tidak, jika mereka sudah memakai celana, mereka tidak akan mengakui apapun. Benar-benar benar. Kamu benar. Kamu benar-benar berpengalaman dalam pertempuran menangkap pezina. Seseorang, hancurkan itu untukku. Hancurkan dengan keras. Direktur, pintu terbuka. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan melihat Li Shulan ini. Betapa tidak tahu malunya dia sebenarnya. Pergi. Minggir. Sulan. Tang tua. Tang tua. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Kakak Tang, kamu cepatlah. Ceraikan istrimu ini. Aku sudah hidup sepanjang hidupku. Dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Wanita yang mengabaikan kebajikan seorang istri. Di siang bolong, dia malah berselingkuh dengan kekasih muda. Tepat di sini di dalam rumah. Aku tidak melakukannya. Tolong jangan salah paham. Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Dia memaksa masuk sendiri. Li Shulan, bagaimana bisa kamu menyangkal mengenalku setelah kejadian ini? Lihatlah bekas lipstik di wajahku ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan menggigitku? Tidak, barusan kamu jelas-jelas memaksakan diri padaku. Ini adalah lelucon terbaik yang ku dengar sepanjang tahun ini. Seorang pemuda di awal usia 20-an aktif lempar diri ke wajahmu. Apa untungnya baginya? Jelas kamu yang memaksanya. Benar. Aku tidak punya. Aku ingat, kamu adalah putra kedua dari Pak Tua Feng kan? Li Shulan. Apa yang dia paksa kamu lakukan? Bicaralah dengan bebas dan berani. Dengan aku kepala desa, di sini untuk mendukungmu. Direktur Ma. Aku datang ke Li Shulan untuk belajar melukis. Tapi dia bilang bahwa, jika aku tidak
melayaninya dengan baik. Dia tidak akan mengajariku apapun. Dia masukkan aku daftar hitam seni. Sungguh kesombongan. Lisulan, kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk memasukkan orang lain ke daftar hitam? Bukankah kamu hanya menindas Feng Haotian karena dia muda dan naif? Cukup. Sulanku, bukanlah orang seperti itu. Kalian semua, keluar dari sini. Kamu Tan. Kamu disihir oleh Lisulan. Apakah kamu sudah kubilang sebelumnya bahwa dia mengincar pria muda, tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang, dia menciumnya tepat di depanmu. Apakah kamu masih akan memaafkannya? Direktur, aku dengar orang kota menyebut ini fetis cokol. Itu sangat masuk akal. Ini Tang Dali. Aku sekarang akan memberitahu semua orang di desa. Kamu Tang Dali, kecanduan diselingkuhi. Kamu hanya suka melihat istrimu sendiri, pria lain tidur. Aku akan memastikan semua orang datang dan tidur dengan milikmu, wanita kecil. Diam. Sulanku, pasti tidak bersalah. Sepertinya kamu pada dasarnya tidak memahaminya. Baru saja kakak Siulai secara pribadi memberitahuku, dia sama sekali tidak ingin menikahi kakak tua sepertimu. Kamu sudah sangat tua. Semua orang bisa melihat kamu tidak berguna. Tidak sepertiku, muda dan kuat. Aku pasti bisa memuaskannya. Berhenti bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengatakan kata-kata keterlaluan seperti itu. Jangan khawatir, aku Dali. Belum pikun. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau berjuang melawan ketidakadilan di kompetisi kaligrafi dan lukisan. Orang sepertimu yang jujur dan baik hati tidak mungkin melakukan tindakan bodoh seperti itu. Semua hal yang baru saja mereka katakan jelas merupakan kebohongan yang dibuat-buat, dimaksudkan untuk memfitnahmu. Tang Dali, kata-kata kotor ini. Kau benar-benar bisa tahan mendengarnya. Aku jelas tidak bisa menoleransinya. Lisulan, hari ini kau harus keluar dari desa Qingshan. Desa kita tidak bisa menoleransi orang penuh kebencian sepertimu. Bukankah begitu? Keluar dari desa Qingshan. Kau ikut denganku sekarang juga. Jangan mencemari reputasi desa kita yang sudah berusia seabad di sini. Pergi. Dia tidak akan ikut denganmu. Aku kepala desa Qingshan. Ini adalah wilayahku. Jika aku menyuruhnya pergi, dia harus segera pergi. Si cacat besar, biar ku beritahu sesuatu. Ini rumahku. Jika kau tidak pergi sekarang, aku beritahu kau masuk secara ilegal. Aku akan membuatmu dihukum 3-5 tahun. Kau. Apa yang kalian semua perdebatkan? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Kemana saja kamu barusan? Kenapa kamu tidak di rumah, menemani Sulan? Kamu bilang kemarin kamu ingin membuat ayam rebus dengan jamur malam ini. Aku naik gunung untuk memetik jamur untukmu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Lisulan wanita tua ini, nafsu hewannya meledak. Dia menyukai seorang pemuda 20 tahun lebih muda darinya. Dia hanya mencoba memaksa dia melakukan hal semacam itu. Memalukan. Apa? Tidak heran hari itu aku melihat Kak Shulan diam-diam membeli. Membeli apa? Kakak Liu, katakan apa yang ada di pikiranmu. Bicaralah. Jika aku mengatakan ini dengan lantang, aku takut itu bisa menyakiti cinta pernikahan Kak Shulan dan Kak Tang. Kakak Liu, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari itu, aku melihat Kak Shulan diam-diam membeli satu set pakaian dalam. Bagaimana mungkin? Pada usiaku, bagaimana mungkin aku menggunakan hal seperti itu? Jangan memfitnahku. Aku memfitnahmu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu ada di dalam tasnya. Di tasnya. Ini. Apakah yang dikatakan kakak Liu benar? Lihat. Semuanya lihat. Lisulan, kau jalan. Gue. Sulan, apakah kamu membeli ini? Aku tidak membelinya. Aku bahkan belum pernah melihat benda ini. Masih berpura-pura malu ya? Kalau begitu aku harus mengambil inisiatif.
Kakak Siulan. Kamu sangat provokatif. Kamu membeli ini. Pasti bukan untuk kulihat. Aku tidak. Masih bilang aku tidak. Mereka bilang, wanita usia 40 seperti serigala atau harimau. Tampaknya pepatah ini benar. Sungguh. Kak Siulan, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kak Kang. Nyonya keluarga Tang. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sampai merusak adat istiadat seperti ini ya? Cukup. Sulan bilang tidak. Maka itu memang tidak. Kak Kang, Li Shulan sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mengincar uangmu. Jika hari ini kamu tidak menceraikannya, dia mungkin nanti melakukan sesuatu yang bahkan lebih tercela, merusak reputasimu. Kamu harus mengusirnya dari keluarga Tang. Kamu diam. Nona Tang, Jiying, kenapa kamu di sini? The jika film was aku tidak datang, translated and keluarga ini narrated pasti by sudah M. hancur Nick. olehmu. Nona Tang, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu berkolusi dengan orang-orang ini. Fitnah Shulan tuduh zina. Dan kamu berani bertanya padaku mengapa? Apa? Semua ini hari ini diatur oleh kakak Liu. Aku tidak. Aku telah difitnah. Tak menangis sampai lihat peti mati. Gelang ini adalah buktinya. Kolusi Kak Liu dengan orang itu adalah bukti kolusi mereka. Aku baru saja melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kak Liu memberinya gelang ini dan menyuruhnya datang ke keluarga Tang untuk mengganggu Kak Shulan. Benar sekali. Gelang ini benar-benar milik kakak Liu. Kesalahan apa yang pernah Sulan lakukan padamu? Kakak Liu, mengapa kamu melakukan ini? Kak Kang, saya benar-benar tulus terhadapmu. Hatian, saya memang memanggilnya ke sini. Saya hanya ingin membantumu menguji. Kakak Shulan, apakah dia tulus terhadapmu? Lihat, dia sama sekali tidak tahan godaan. Omong kosong belaka. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan antara Sulan dan aku? Kemasi barang-barangmu dan pergi hari ini juga. Kalian berdua, kalian tidak hanya menyentuh Sulan. Kalian juga berani memfitnahnya. Kalian benar-benar kurang ajar. Sekarang, segera tampar satu sama lain 100 kali. Minta maaf dan tebus kesalahan pada Sulan. Apel. Aku kepala desa Kingshan. Beraninya kau bersikap sok kuat padaku. Kamu tidak akan memukulkan seseorang. Pukul dia. Pukul dia tanpa ampun. Ya. Tunggu. Tunggu. Kami bersedia. Kami bersedia untuk saling menampar 100 kali. Nona Tang, mohon berbelas kasih. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Kamu hitung untuk mereka. 100 tamparan tidak kurang satupun. Aku akan menghancurkan wajahmu. Ya. Cepat mulai menampar. Ya, tampar. Tampar. 2. 3. Kamu telah diperlakukan tidak adil hari ini. Aku akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Sulan benar-benar terlalu lelah. Dia belum bangun. Kamu coba dulu. Baunya sangat aneh. Kakak, sejak kamu bersama dengan kakak ipar, kemampuan memasakmu benar-benar meningkat. Pasti. Ini adalah kekuatan cinta. Dasar gadis kecil, hentikan menggodaku untuk saat ini. Masalah yang aku percayakan padamu. Bagaimana perkembangannya? Pernikahan memiliki beberapa komplikasi, tetapi pameran seni hampir sepenuhnya siap. Lain hari, kakak kamu ajak kakak ipar untuk membeli gaun yang layak, dan semuanya akan siap. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membuat Sulan menjadi seluruh tempat kehadiran yang paling memukau. Sulan, toko gaun yang aku siapkan untukmu. Bagaimana rasanya? Pakaian ini sungguh indah. Tokonya juga sangat megah.
Bisakah kita membelinya? Kita mampu membelinya. Pameran seni adalah hari besarmu. Aku harus membelikanmu gaun malam yang paling indah. Tunggu sampai aku memarkir mobil. Mari kita masuk saja. Berhenti di situ. Siapa yang menyuruhmu menaruh bacak rusak ini di depan toko kami? Ini adalah toko gaun paling terkenal di kota. Cepat pindahkan. Tidak peduli seberapa toko Anda mewah. Kami adalah pelanggan beli pakaian di sini. Mengapa Anda tidak bisa membiarkan kami memarkir mobil di sini? Itu tergantung pada kaliber macam apa itu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Di luar pintu masuk toko kami, semua yang diparkir adalah mobil mewah bernilai jutaan. Kamu memarkir becak rusak ini tepat di depan pintu masuk kami. Apa bedanya ini dengan pasar sayur? Sejak awal, tidak ada banyak perbedaan. Semua orang membuka pintu untuk berbisnis. Apa yang kamu tahu? Toko kami terkenal. Orang-orang yang datang ke sini kaya atau bangsawan. Orang-orang sepertimu. Orang desa dengan bau kemiskinan di sekujur tubuhmu. Sama sekali tidak layak menginjakan kaki di toko kami. Kamu pelayan. Mengapa kata-katamu begitu jahat? Dasar wanita tua sialan. Kamu berani menyebutku jahat. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu. Apa itu kejahatan sejati? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kalian berdua orang tua. Bukankah kalian menolak memindahkannya? Kalau begitu, maka kendaraan rusak ini, kalian bisa lupakan untuk mendapatkannya kembali. Aku akan memanggil tukang barang rongsokan nanti, untuk datang dan mengangkutnya. Kamu sudah keterlaluan. Jadi kenapa kalau aku menindasmu? Biar aku beritahu. Toko gaun ini, orang desa dan anjing, tidak diizinkan masuk. Tidak peduli seberapa toko Anda mewah. Kami adalah pelanggan yang datang ke sini untuk membeli pakaian. Mengapa Anda tidak bisa membiarkan kami masuk? Apa yang kalian perdebatkan? Manajer, kedua orang udik ini bersikeras bahwa mereka punya janji dengan kami dan ingin datang dan menginjakan kaki di toko kami. Sekarang ini, bahkan pengemis bank berani berpura-pura menjadi pelanggan besar. Apa maksudmu dengan itu? Mengenai toko gaun kami, konsumsi minimum adalah 66.000. Untuk memesan layanan kami, diperlukan deposit 6.000 yuan. Bisakah kalian berdua membelinya? Tang tua, harga mereka terlalu tinggi bukan? Mari kita pergi saja. Itu tidak masalah. Aku menjual banyak uang dari hasil panen gandum. Aku mampu membelinya. Tapi kita tidak boleh membuang-buang uang. Mari kita pergi ke pasar saja untuk mencari pakaian. Benar, kalian berdua yang tua dan kampungan. Orang desa memang hanya cocok untuk menghadiri pasar besar dan memungut sisa-sisa. Mengenai gaun kelas atas, kalian berdua, kalian harus cepat-cepat beristirahat dengan tenang dan cepat berinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Kembali dan beli nanti. Kalian berdua belum terlalu tua, tetapi kalian jelas bermulut kotor. Aku memberitahumu, uang muka. Aku sudah membayarnya secara daring. Toko ini hari ini, aku benar-benar harus mengamankan. Benarkah begitu? Pelanggan yang membayar deposit akan menerima nomor reservasi. Apakah Anda punya nomor reservasi? Anda punya nomor? Tentu saja aku melakukannya. Kode reservasi kami adalah 7399. Anda benar-benar memilikinya. Manajer, pasti kedua orang miskin tua ini yang mengada-ada. Kita sama sekali tidak boleh termakan tipuan mereka. Ya, ini pasti kebetulan. Jika kamu tidak membiarkan kami masuk sekarang, aku akan menuntutmu atas uang muka itu dan mengirimmu ke tahanan. Anda boleh masuk, tetapi jika Anda tidak mampu membayar tagihan, pasti... Sulan, apakah kamu suka yang ini? Kamu bisa pergi mencobanya. Bolehkah aku? Tapi gaun ini tampaknya cukup mahal. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kita jarang mendapat kesempatan untuk datang ke kota. Jadi kita harus mencoba lebih banyak hal. Manajer, kedua orang yang berlumuran kotoran ini, orang desa, sudah mengotori lantai kita. Kita harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Ide bagus apa yang kamu punya? Tunggu sampai dia keluar setelah berganti rok. Aku akan diam-diam pada roknya, menggunting lubang besar, lalu suruh mereka bayar. Bagus, mari kita lakukan itu. Rok ini dihargai 180.000. Kita akan membuat dua orang tua sialan ini menunggu untuk bangkrut. Sulan, bukankah kamu sudah berganti pakaian? Ukuran gaun ini terlalu besar. Aku tidak bisa memakainya. Tidak apa-apa. Mari kita rusak satu potong lagi. Gantung kembali rok ini. Apa yang terjadi di sini? Manajer lihat, dia merusak roknya. Lihat, ini benar-benar lubang besar. Dasar wanita keji, wanita tua yang ceroboh. Harta toko kita dirusak olehmu saat mencobanya. Bagaimana mungkin? Ketika aku mencobanya barusan, aku sangat berhati-hati. Aku pasti tidak merusaknya. Selain itu, setelah aku selesai mencobanya, aku bahkan memeriksanya secara khusus. Sama sekali tidak ada masalah. Beraninya kamu membantah. Rok ini dari awal sampai akhir hanya disentuh olehmu. Kamu pasti yang merusaknya. Wanita desa sepertimu, berkulit tebal dan bertubuh kasar dan ceroboh, merusak sepotong pakaian.
adalah hal yang sangat normal. Jaga bicaramu. Kalau begitu cepat bayar. Bayar ganti ruginya. Tentu saja aku tidak bisa berkata apa-apa. Berapa harganya? Total 180.000. Serahkan. Apa? Bukankah ini hanya sepotong kain? Mengapa harganya sangat mahal? Aku benci. Kamu benar-benar udik kasar dan bodoh. Sebuah desain domestik yang terkenal. Karya dari Nona Alice. Apakah kamu tahu berapa banyak toko saya menghabiskan hanya untuk mengundangnya ke sini? Gaun malamnya, apalagi 180.000, bahkan 1.800.000. Orang akan bergegas membelinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 180.000. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan panik, jangan panik. Jika gaun ini memang rusak oleh kami, berapapun biayanya, aku akan bayar. Tetapi jika seseorang mencoba menjebak kami, aku tidak akan memberimu satu sen pun. Siapa yang kamu sindir? Di toko ini, kamu, ada kamera pengawas di mana-mana. Segera tarik rekaman pengawasannya. Jika seseorang mencoba menjebak kami, aku akan memastikan kamu menanggung akibatnya. Sistem pengawasan rusak. Kami tidak bisa melihatnya. Selain itu, masalah ini, faktanya jelas. Istrimu lah yang merusak gaun itu saat memakainya. Jika kamu tidak mampu membayar, aku manajer toko akan menuntutmu. Kalian berdua orang tua bangka. Tunggu saja masuk penjara dan pamer kemesraan kalian di sana. Menuntut. Jika kamu punya nyali, lakukan saja. Aku orang jujur, jadi aku tidak takut fitnah. Siapa yang membuat masalah di sini? Nyonya Wang, Nona Alice, kalian berdua. Ada urusan apa kalian di sini? Bahkan sebelum masuk pintu, aku mendengar seseorang menggonggong. Jadi kalian berdua lagi. Wang Chunhong, kamu berbicara dengan sangat kasar. Bukankah kamu sudah cukup minum tinta terakhir kali? Haruskah aku menuangkan satu teko lagi untukmu? Beraninya kalian. Aku dengar bahwa kalian berdua merusak harta mereka yang paling berharga. Harta karun toko ini. Gaun malam ini dirancang oleh orang di sebelahku, Alice. Kalian berdua cepat bayar ganti rugi, lalu berlutut dan minta maaf. Mengapa kita harus? Hanya karena Alice adalah satu master desain. Reputasi dan statusnya sangat tinggi. Dia bukan orang yang bisa kalian sakiti. Selain itu, Alice sudah bertunangan dengan putraku, Wang Xiangli. Dia adalah calon menantu perempuan Wang Chunhong. Li Xiulan, katakan saja padaku, apakah kamu takut atau tidak? Hati nuraniku bersih. Apa yang harus aku takuti? Kamu masih berani melawan. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu menindas ibu mertuaku di pameran seni lansia, dan sekarang kamu secara terbuka mencemarkan karyaku. Kalian berdua orang udik. Apakah kalian mencari mati? Kamu tidak mengerti situasinya. Kalau begitu jangan bicara omong kosong. Situasinya adalah istrimu dengan lengan dan kaki tebalnya merusak gaunku dan masih menolak untuk meminta maaf. Baiklah, karena kamu sangat keras kepala, aku tidak keberatan membantumu. Pengawal, Ya, patahkan kaki mereka. Kamu baik-baik saja. Kenapa kalian hanya berdiri saja, terus pukul mereka? Jangan mendekat. Aku sudah melakukan siaran langsung. Jika kamu berani melangkah maju lagi, berita utama besok adalah Alice yang terkenal secara internasional menyerang orang tua. Hentikan omong kosongmu. Cepat simpan ponselmu. Jauh. Aku tidak bodoh. Jika aku mematikan videonya, kalian semua pasti akan memukulku sampai mati. Kalau begitu, aku akan menyuruh pengawalku pergi. Baiklah, kalian berduanya. Sekarang kamu bisa mematikannya. Minta maaflah kepada mereka. Kali ini kamu menang. Aku minta maaf. Begitu lebih baik. Orang tua bangka ini menyebalkan. Biar ku beritahu, aku adalah desainer eksklusif grup Jizhou. Ketua Tang Jizhou harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kamu berani menyinggungku, kamu tamat. Aku akan membuat kalian berdua orang tua menghilang dari dunia ini. Benarkah begitu? Tunggu saja. Kamu bukan lagi desainer grup Jizhou. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa? Grup Jizhou mengakhiri kontrak denganku. Sebenarnya kamu ini siapa? Dulu aku adalah kepala pelayan ketua grup Jizhou. Jadi begitu? Kupikir kamu orang penting. Kamu menghancurkanku. Proyek grup Jizhou. Aku juga tidak akan melepaskanmu. Aku beritahu kamu, gaun malam ini, kamu harus ganti rugi 180.000. Jika kamu tidak mampu membayar, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Siapa berani berada di tokoku? Sombong. Ini aku. Apa kau menantangku? Nona Alice. Apakah seseorang membuatmu marah? Kedua orang tua ini. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat dan pukuli mereka sampai mati. Keluar dari toko saya. Segera. Kau memukulku. Bukan hanya aku akan memukulmu, aku juga akan mengakhiri perjanjian kerjasama denganmu. Kau juga ingin mengakhiri kontrak denganku. Mengapa ini terjadi? Kau menghina tamu terhormatku. Beraninya kau bertanya mengapa? Bahkan jika saya harus menutup toko ini, saya tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan seorang desainer yang memiliki moral serendah itu. Berbakat namun tidak bermoral.
bekerja The film sama was dengan seorang translated desainer. and Saya bisa narrated mengakhiri by kontrak M denganmu. Media. Tetapi gaun ini, 180.000 harus diganti rugi. Lubang ini, jelas dipotong oleh gunting. Saya akan memeriksa rekaman pengawasan. Saya ingin melihat siapa yang berani merusak barang dagangan di toko saya. Apa? Bukankah sistem pengawasan sudah rusak? Sistem pengawasan sudah diperbaiki kemarin. Melihat betapa paniknya dirimu. Gaun ini. Kau tidak memotongnya kan? Bukan aku. Itu dia. Benar-benar kamu. Bukan aku. Itu dia. Dia ada di pintu masuk barusan. Berselisih dengan kedua tamu itu, dia menaruh dendam. Jadi dia sengaja memotong gaun itu. Menjebak kedua tamu itu untuk ganti rugi 180.000. Saya dengan ramah menasihatinya bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal kejam seperti itu, tetapi dia sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan dia bahkan mengancam saya mengatakan, jika saya berani angkat bicara, dia akan menimpakan kesalahan itu pada saya. Supervisor, kau sama sekali tidak boleh bicara omong kosong. Kau yang setuju, makanya aku memotong gaun itu. Manajer toko, apakah Anda mendengarnya? Dia mengakuinya sendiri, dialah yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kau menganggapku bodoh? Dalam masalah ini, tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab. Kalian berdua dipecat, tapi aku apa? Biaya gaun itu akan dipotong dari gaji kalian berdua. Setengah dari setiap orang. Sekarang keluar. Tamu terhormat, saya benar-benar minta maaf tentang hari ini. Ini disebabkan oleh pengawasan saya yang longgar, sehingga bawahan saya melakukan kesalahan serius seperti itu. Saya berencana untuk memberikan kepada kalian berdua kipau edisi terbatas buatan tangan, sebagai tanda permintaan maaf. Mohon maafkan kami. Apa? Maksudmu kamu tidak ingin memberikan kipau antik tahun 1920 itu kepada Li Shulan kan? Tidak mungkin. Tidak. Ini benar-benar terlalu berharga. Anda tidak perlu menolak. Kain kipau itu sangat indah, halus dan berkilau. Membiarkannya di gudang benar-benar sia-sia. Mengapa tidak memakainya sendiri? Memungkinkannya memenuhi nilai yang seharusnya dimilikinya. Apa kau gila? Saya ingin membelinya sebelumnya. Berikan itu kepada ibu mertua saya. Menawarkan 500.000. Anda tidak mau menjualnya. Sekarang Anda ingin memberikannya kepada si udik ini. Benar, Li Shulan. Jika kamu menyukainya, maka biarkan aku memiliki kipau ini. Seharian kerja pertanian. Seorang gadis desa tidak pantas memakai kipau. Dan kamu bahkan lebih tidak pantas menodai harta yang tak ternilai harganya. Kalian semua diam. Sulan kita, cantik alami. Bagus pakai apa saja. Kamu sekarang, Sulan pergi mencoba kipau. Ya, kakak Shulan sudah berganti pakaian. Dia akan segera keluar. Seorang udik desa seperti Li Shulan, bahkan jika dia mengenakan kipau, seperti menumbuk batu telanjang. Hanya mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang ibu mertua katakan benar. Dia hanyalah seekor kodok. Apapun yang dia kenakan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sulan, kamu sangat cantik. Kipau ini di tubuhmu terlihat seperti dibuat khusus. Benarkah? Saya telah melihat tak terhitung wanita mengenakan kipau. Tetapi Anda adalah yang paling anggun. Menantu lihat. Ini disebut melukis mentimun tua menjadi hijau. Berpura-pura menjadi muda. Dia sudah tua. Dia pakai sesuatu indah. Tidak tahu apakah ingin memikat pria mana. Saya menasihati kalian semua untuk menjaga ucapan kalian. Sulan, jangan pedulikan mereka. Mereka hanya yang tidak bisa memakan anggur, mengejek anggur asam. Aku jijik. Bukankah itu hanya sepotong pakaian bekas yang sudah tua? Aku sama sekali tidak peduli. Aku dengar Li Shulan akan mengadakan semacam pameran seni yang konyol bulan depan. Aku di sini untuk mendoakan kalian semua. Semoga sukses. Tapi pastikan sepenuhnya tidak ada yang salah. Kalian bisa tenang saja. Saya pasti akan membuat pameran seni ini sukses besar. Dan saya tidak akan mengecewakan kalian. Li Shulan, kamu tidak akan sombong lama-lama. 3 jam kemudian. Halo ketua. The film was translated and Sulan masih di narrated by dalam M toko. Media. Kenapa kamu berteriak? Siapa yang mengirimmu ke sini? Wakil Direktur Wang, khawatir tentang keselamatan Anda. Dan secara khusus mengirim kami ke sini untuk melindungi Anda. Tidak perlu. Kalian cepat pergi. Tunggu sebentar. Kalian bertiga kemarilah. Bantu angkat ini. Sulan, Apa yang terjadi dengan mobil ini? Di mana becak kecil kita?
Ban itu, bukankah itu ditusuk oleh pelayan? Aku hanya membeli mobil baru. Berapa harga ini? Itu tidak mahal. Dan terlebih lagi, mereka juga bertanggung jawab atas pengiriman ke rumah. Bagus-bagus. Mobil ini benar-benar indah. Nyonya, silakan masuk ke mobil. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Bukankah ini tidak nyaman? Nyaman, sangat nyaman. Saya belum pernah naik yang senyaman ini sebelumnya. Ayo, ayo, ayo. Millet diskon. 3 yuan untuk 2 jin. Cepat lihat supermarket di sana. Millet diskon. 3 yuan untuk 2 jin. Ayo kita beli banyak. Bawa pulang beri makan anak ayam. Oke, ayo kita beli beberapa. Ayo, ayo, ayo. Millet diskon. 3 yuan untuk 2 jin. Cepat beli. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Semuanya cepat dan ambil. Kalau terlambat nanti habis. Sulan. Kamu baik-baik saja. Paman-paman dan bibi-bibi ini. Ketika mereka biasanya naik bus. Mengapa kita tidak melihat mereka bersikap begitu agresif? Lupakan saja. Lebih baik kita pergi saja. Mari kita tinggalkan tempat masalah ini. Millet seharga 3 yuan untuk 2 jin. Itu benar-benar murah. Pergi begitu saja. Agak disayangkan. Ketua, kami datang untuk membantu Anda. Mereka memanggilmu apa? Saya tidak dengar dengan jelas. Paman sepupu. Mereka memanggilku paman sepupu. Ini adalah tempat keponakan sepupuku. Benarkah begitu? Bibi sepupu, Halo keponakan-keponakan sepupu. Mengapa kalian ada di sini? kami kebetulan lewat. Kami datang untuk membantumu mengambil melat. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Bibi sepupu, cepatlah ambil beberapa. Kami tidak bisa bertahan. Lebih lama lagi. Cepatlah pergi. Jangan biarkan niat baik anak-anak terbuang sia-sia. Hari ini berkat keempat keponakan sepupumu. Millet ini cukup untuk anak-anak ayam di rumah. Makan selama lebih dari setengah bulan. Karena kamu bersenang-senang, maka ucapan ceroboh itu tidak akan kupermasalahkan. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Mari kita kembali ke rumah. Selamat datang semuanya di pameran seni saya. Saya berharap di sini semua orang dapat menemukan karya yang mereka sukai. Aku menyukainya. Lukisan Nona Sulan adalah salah satu yang paling karya seni luar biasa yang pernah kulihat. Aku ingin membeli karya milikmu itu. Harmony Phoenix. Harga tercantum 20.000. Itu terlalu rendah. Itu sama sekali tidak mencerminkan nilai artistik lukisan ini. Oleh karena itu, menawarkan 100.000. Bagaimana menurutmu? Tentu saja tidak masalah. Lukisan ini milik Anda. Saya akan meminta seseorang membungkusnya untuk Anda sebentar lagi. Kakak Shulan, tidak hanya kemampuan melukismu luar biasa, tetapi kamu juga sangat cantik. Oleh karena itu, saya berencana membeli lukisanmu Portrait of a Lady. Menawarkan 150.000. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Terima kasih. Aku berterima kasih kepada semua kolektor seni karena telah menghargai karya Sulan. Aku ingin bersulang untuk semuanya. Selamat. Semuanya berhenti sekarang juga. Direktur Ma, mengapa Anda di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Siapa yang mengizinkanmu mengadakan pameran di sini? Anda bukan manajer pusat kegiatan lansia. Masalah di sini pada dasarnya tidak menyangkut Anda untuk mengganggu. Sebulan yang lalu kami sudah mengajukan permohonan untuk mengadakan pameran seni di sini. Semua persetujuan telah diberikan dan itu sepenuhnya mematuhi peraturan. Tidak bertemu beberapa hari. Mulut kecilmu cerewet sekali. Kau menjadi cukup tanggun. Tapi aku beritahu kau, segala sesuatu di desa Kinshan diputuskan olehku tetua masih cacat yang memegang kendali. Kau tidak mengajukan izin padaku untuk menggunakan tempat ini. Maka acara yang kau adakan adalah ilegal. Kau seharusnya ditangkap dan dikurung selama 2 tahun. Itu benar-benar omong kosong. Aku beri kau waktu 5 menit. Usir semua orang ini. Dan bersihkan seluruh tempat ini sepenuhnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Karena menanganimu dengan kasar. Kakek masih pincang. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Maka aku akan membiarkanmu. Benar-benar mengerti. Apa itu? Penindasan sejati. Berhenti. Kamu benar-benar melanggar hukum. Apakah kamu tahu berapa harga lukisan-lukisan ini? Berharga berapa ya? Tindakanmu merupakan perusakan properti orang lain. Kau harus dihukum berat. Tak punya kesadaran hukum. Tidak ada.
Apakah desa Qingshan, tempat di luar hukum? Tutup mulut kalian semua. Kalian semua. Berani bersikap sok kuat di wilayahku? Maka aku akan membiarkanmu benar-benar mengerti betapa tangguhnya aku dan kakakku. Kakak kedua, serang. Masih buta kedua. Beraninya kamu. Lepas celana kencing depan orang. Cepat tarik celanamu. Kalau tidak aku akan memulai siaran langsung. Untuk penonton nasional. Untuk melihat perilakumu. Silakan dan siarkan. Bagaimanapun juga aku punya eksibisionisme. Cepat dan mulailah. Semakin banyak orang di ruang siaran langsung, semakin aku bersemangat. Semuanya, jika pameran hari ini, jika kau tidak berhenti sekarang, maka aku akan melepas celanaku dan buang air besar. Benar-benar gila. Ini sungguh keterlaluan. Mari kita cepat pergi. Jika kita tidak segera pergi, siapa tahu apa yang mungkin akhirnya dia lakukan. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalian berdua hari ini sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Selamat kau menjawab dengan benar. Tujuan kita telah tercapai. Semua VIP yang kau undang ini telah kami takuti hingga kabur. Pameran senimu tidak bisa dilanjutkan lagi. Lisulan, aku memberitahumu. Tidak peduli di mana kau mengadakan pameran seni di masa depan, kami dua bersaudara akan pergi ke sana untuk buang air besar dan buang air kecil. Kecuali kau berani membunuhku. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang pelukis atau mencari ketenaran. Kalian melakukan ini untuk Wang Chunhong bukan? Tepat sekali. Sepupuku lebih tampan darimu, lebih mampu darimu. Kau selamanya hanya akan menjadi terinjak-injak di bawah kakinya. Lisulan, jika kau berani lagi di masa depan untuk menentang sepupuku, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Diduga mengganggu ketertiban umum. Anda telah ditangkap. Lepaskan kakakku. Itu tadi, saya yang melepas celana untuk buang air kecil. Mengapa Anda menangkapnya? Kamerat kerja bagus atas penangkapan itu. Direktur Ma ini, dia menyalahgunakan kekuasaannya di desa Qingshan, menindas pria dan wanita, dan bertindak tanpa prinsip. Dia seharusnya ditangkap sejak lama. Benar, kami membawa mereka kembali untuk penyelidikan menyeluruh. Kamerat, tolong jangan dengarkan wanita sialan ini. Omong kosong, aku sungguh dizalimi. Aku telah menjabat sebagai kepala desa selama bertahun-tahun. Aku tidak bersalah dan jujur. Aku belum melakukan kesalahan apapun. Benar. Berani klaim dianiaya. Aku sudah menginstruksikan orang untuk mengumpulkan bukti kejahatanmu dan menyerahkannya kepada departemen terkait. Anda telah diberhentikan dari jabatan Anda. Anda bukan lagi kepala desa. Ikutlah dengan saya, kakak. Mengenai apa yang baru saja terjadi, saya minta maaf karena mengejutkan semua orang. Kedua penjahat itu sudah ditangkap. Tempat kejadian juga sudah dibersihkan. Mohon tenang semuanya. Aku dan istriku ingin bersulang untuk semuanya. Terima kasih semuanya karena bersedia kembali ke pameran seni ini. Untungnya kedua orang gila tadi tidak berhasil menghancurkan harmoni para Phoenix. Kalau tidak saya mungkin harus menyesalinya seumur hidup saya. Nona Shulan, apakah Anda masih bersedia menjual lukisan itu kepada saya? Bersedia. Tentu saja saya bersedia. Kalau begitu baguslah. Tawaran saya masih 100.000. Tidak masalah. Saya juga mau lukisan. Saya juga mau. Baiklah, semuanya mohon jangan terburu-buru. Di masa depan, Shulan juga akan di kota-kota lain terus mengadakan pameran seni. Pada saat itu, harap semua orang mendukung. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Li Shulan sialan itu, kamu benar-benar menyebabkan kedua sepupuku ditangkap. Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu terus bersikap sombong. Mencari masalah. Ternyata kamu, Wang Chunhong. Sepertinya, kamu juga dirugikan oleh Li Shulan. Wanita itu cukup parah. Kamu datang mencariku. Apakah hanya untuk ingin mengatakan itu kan? Tentu saja tidak. Li Shulan menyebabkan kamu dikeluarkan dari keluarga Tang. Mungkinkah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Ide bagus apa yang kamu miliki? Sejak sepupuku ditangkap, aku sudah memikirkan satu pertanyaan. Putri sulung keluarga Tang. Hormat besar pada Tang Dali. Ketika Ketua Chen melihat Tang Dali, dia ketakutan setengah mati. Li Shulan tidak punya reputasi. Namun di pameran seninya, dia mampu mengundang begitu banyak kolektor dan seniman. Mengapa demikian? Mungkinkah karena identitas Tang Dali luar biasa? Apa yang kamu tebak sepenuhnya benar. Siapa sebenarnya dia? Dia sama sekali bukan Tang Dali. Dia tidak lain adalah
Ketua grup Jizhou, Tang Jizhou, kamu pasti bercanda. Percaya atau tidak? Bagaimanapun, saya bekerja sebagai pengasuh selama 20 tahun di rumah ketua. Apapun yang ingin kamu ketahui, saya bisa memberitahumu. Di kartu ini, ada 500.000. Katakan padaku kelemahan Tang Jizhou. Apa sebenarnya itu? Dia punya cahaya bulan putih. Bernama Li Fenfeng. Dulu di Nancheng. Dia menyelamatkan hidupnya. Dia mencari Li Fenfeng untuk waktu yang lama. Hingga sekarang. Tetapi tidak ada hasilnya. Li Fenfeng. Jika aku menyamar sebagai Li Fenfeng, aku bisa mengusir Li Shulan dan menjadi istri ketua. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Jizhou, itu aku. Wang Chunhong. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak. Aku bukan Wang Chunhong. Aku mengganti namaku. Nama lamaku adalah Li Fenfeng. Kalau begitu, bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu mengganti namamu? Ini adalah sertifikat ganti namaku. Mereka tidak menemukanmu. Lalu pada tahun 1997, Itu benar. Pada tahun 1997, saat aku dalam perjalanan ke Nancheng, aku menyelamatkanmu dari tenggelam. Oleh karena itu, berhentilah mencari Li Fenfeng, karena Fenfengmu sudah tiba. apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? Sulan kamu, dengarkan aku. Kau harus mendengarkanku The film dulu. was Li Shulan, translated kau and hanyalah seorang narrated by wanita tak tahu Media. malu. Akulah cinta sejati. Tang tua mencari seumur hidupnya. Jika kau tahu diri, cepatlah keluar dari keluarga Tang. Kalau tidak, aku akan merobek wajahmu. Orang yang Anda tunggu seumur hidup Anda adalah dia. Sulan, Kau mau kemana? Fenfengmu ada di sini. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. kamu tutup mulut. Dengan karakter sepertimu, kamu jelas bukan Li Fenfeng. Lepaskan aku. Sulan. Sulan, apakah kamu sebelumnya mengganti namamu? Saya tahu. Itu sudah diubah selama lebih dari 20 tahun. Apa hubungannya itu dengan Anda? Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku? Siapa namamu sebelumnya? Le Fenfeng. Pada tahun 1997, apakah kamu pergi ke Nancheng? Sudah berapa lama itu? Siapa yang masih ingat? Apakah kamu di Nancheng menyelamatkan seseorang? Ya, memang ada insiden seperti itu. Saat itu, saya menyelamatkan seorang pemuda. Saya tidak ingat namanya. Saya hanya ingat. Dia bilang dia mahasiswa Universitas Nancheng, mahasiswa tahun kedua di Departemen Ilmu Komputer. Dia juga memberitahu saya bahwa di masa depan saya harus pergi ke sekolah itu untuk mencarinya. Tapi saat itu, saya sedang terburu-buru pulang untuk menikah. Mana mungkin saya punya waktu. Kemudian, saya bahkan punya lebih sedikit waktu. Fenfeng, ini aku. Aku adalah orang yang kau selamatkan saat itu. Aku Tang Jizhou. Aku adalah ketua grup Jizhou. Tang Jizhou. Apa? Pantas saja Wang Xingli, Nona Tang, dan yang lainnya. Semuanya sangat menghormati Anda. Jadi Anda sama sekali bukan seorang kepala pelayan tua yang pensiun. Sembunyikan kebenaran dari saya. Berapa banyak lagi hal yang Anda sembunyikan dari saya? Tidak ada. Kali ini benar-benar tidak ada. Tidak. Ada satu hal lagi. Tang tua. Apa yang Anda lakukan? Ini adalah cincin pernikahan yang aku siapkan untukmu. Awalnya, aku berencana memberikannya padamu dalam beberapa hari, dan kemudian mengakui segalanya padamu. Aku tidak menyangka bahwa Wang Chunhong akan mengacaukan rencana ini. Fenfeng, aku mencarimu seumur hidupku, dan menunggumu seumur hidupku. Untungnya aku bertemu denganmu lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Oke. Apa yang dilakukan kedua orang ini?
Jing, kenapa kau di sini? Tentu saja saya di sini untuk kakak dan kakak ipar, untuk mengantarkan gaun pengantin dan pakaian formal. Apakah persiapan pernikahan sudah selesai? Tentu saja, besok saya akan mengirim seseorang. Jemput bawa ke kota nikah, cepat coba dan lihat apakah ukurannya pas. Jing, bagaimana penampilan ini? Apakah rambutku berantakan? Kakak, dulu ketika kamu pertama kali bernegosiasi bisnis dengan orang asing, kamu tidak terlihat segugup ini. Anak ini, kau menggodaku lagi ya? Katakan saja padaku dengan jujur. Kakak, kamu benar-benar peduli pada kakak ipar. Kenapa kau tidak memberitahuku dulu? Bagaimana penampilanku? Tampan seperti ini. Sangat tampan. Aku juga berpikir kau sangat tampan. Kakak ipar terlihat sangat pas dalam gaun pengantin ini. Sulan, kau terlihat sangat cantik dalam gaun pengantin itu. Penampilan Anda dalam setelan jas itu juga sangat tampan. Tentu saja. Itu sangat cengeng. Masih ada orang lain di sini loh. Bisakah kamu mengizinkanku berfoto denganmu? Tentu saja kau bisa. Ayo pergi.